Is it okay, Dorothea? Yes. Sudah, ma'am. Okay. Yeah. Now let us check for the materials for today. Have you got that on the KJ app? Because Rahim is already uploaded for that. Coba dicek di mana di KJR PLU meeting for the T13 meeting. Have you got that, all of you, for the materials for today? Psycholinguistics. Yeah. One? Yes, that's it. Psycholinguistics. Yeah. By the way, have you ever heard before? Have you ever known before the term psycholinguistics? Pernah dengar enggak kata psycholinguistic? Bacanya psycholinguistic ya, bukan psiko enggak ada psiko. Psycholinguistic. Not yet. Okay. So today we have Psycho. What is it, Bayu? Psycho, not pesing ya, not pesing. Linguistik, no, psycholinguistik. P-nya tidak usah dibaca ya, karena bahasa Inggris itu kalau ada P itu biasanya tidak dibaca di depan, tidak ada silent P ya. Di depan itu biasanya silent P. Ada yang disebut P di depan untuk new pneumonia itu ya. Bacanya bukan pneumonia, tetapi pneumonia. Just check it, please. Apalagi banyak sekali yang P di depan tetapi become silent. It means that we the psychology, that not psychology, psychology. Okay, that's it, the pronunciation. Pneumonia itu P-nya juga di depan, tidak dibaca pneumonia loh. Bacanya apa, Bayu? Pneumonia. Hah? Apa bacanya? Pneumonia. No, not pneumonia. 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 Okay. Pneumonia. Yeah. Check it, please. Yeah. Okay, we will talk later on phonetic and phonology. Nanti kita banyak bicara tentang itu di dalam ilmu fonetik dan fonologi, ilmu bunyi ya. Sekarang kita bicara tentang psychology, psycholinguistics. Sorry. So we have the two words for it, psycho dan linguistics. Ada psycholinguistics. Oke, dua kata yang digabung menjadi satu branch of study of linguistic study. Satu cabang ilmu linguistik yang masih kurang banyak didengar orang, yaitu psycholinguistic. Maybe you have ever heard before that words, but let us have a kind of introduction for that terminology. Kita mencoba belajar mengetahui kenalan ya. Introduction to linguistic itu kan kenalan artinya ya, kenalan terhadap branch of the study of the linguistic itself. And we have already studied before, what is it? Pragmatics, what is it? Apalagi kemarin banyak sekali ya. That what we call branches of linguistic study. Now let us see for the next is psycholinguistic. Now, what is psycholinguistic? Have you got the PowerPoint for it? Bayu or Dorothea or Fidelis, Citra? What is it? Psycholinguistic is, coba dibaca Bayu yang keras. Psycholinguistics is the study of the relationship between language and the mind. That's it. Yeah. So we have language and the mind. That's why we are studying on the psycholinguistic. Ada mind ya, ada otak kita untuk belajar bahasa dan ada bahasa. Proses pembelajaran itu sendiri, proses pembelajaran pemerolehan bahasa itu yang dipelajari dalam psycholinguistic. Pemerolehan bahasa, oke? Bagaimana kita bisa mengetahui sebuah bahasa? Itu yang ada proses dalam mind kita, dalam pikiran kita. Itu yang dipelajari dalam psycholinguistic, oke? So I think this is abstract one ya, sesuatu yang sangat abstrak. It's difficult for us to learn about. That's it. But that's it. There is a relationship. In fact, there is a relationship between language and the mind. Karena itu kita bisa paham bahwa memang ada hubungan antara bahasa dengan pikiran atau otak kita yang punya manusia ya.
Okay, the other ones, the definition is that the mental process that person uses in producing and understanding language. We know that studying language, we have two things to be considered about that is performance and competence. Ya, ketika belajar bahasa ada dua hal yang harus Anda kuasai, yaitu competence dan performance. Ya, ingat itu. Apa itu competence? Ayo, what's it competence? The Apa? competence is the skills, the knowledge. That's it, the knowledge, very good. So when we talk about competence, it means that this is the knowledge, ilmu pengetahuan yang ada dalam sebuah bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa semua bahasa ada ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuannya meliputi apa saja, yaitu branches of study tadi, of linguistic, ada pengetahuan bunyi, pengaturan bunyi menjadi kata, pengetahuan kata menjadi kalimat, menjadi frasa, sinteks, bagaimana penggunaannya dalam pragmatik, bagaimana meaningnya, form bentuknya, antara hubungan bentuk dengan makna, itu semantik, ada kemarin sudah belajar apa lagi, morfologi dan semuanya, itu adalah pengetahuan dalam ilmu bahasa. So I always keep underline and said it many times that the knowledge of language is not just grammar, not just tenses, not just vocab. That's it. Many things to do for studying the language. Jangan Anda berasumsi ya bahwa berpikiran, apalagi punya pikiran bahasa itu hanya belajar tata bahasa. Wah, it's only small part of the language. That is part of the syntax. The compilation of the syntax, that what we call grammar. Apa namanya? Kumpulan dari sintak-sintak itu disebut dengan grammar. Itu kan hanya a small part of the language study, but we have many things to do. You know that language is used for communication. If we have to perform that language, not just to know, not just a kind of knowledge, but we have to perform that what we call performance. Belajar bahasa harus ada dua aspek itu, pengetahuan dan penggunaan atau performance. Bagaimana kalau kita performance tanpa pengetahuan? What do you think, Bayu? We perform the language, but we do not know the knowledge. What is it? What happened? We're gonna lose direction. Yeah, we can miscommunication. We can so many things. Tidak menggunakan bahasa dengan baik ya, mungkin tidak akan berkomunikasi dengan baik. That's it. So we have to know the knowledge as well as the usage. Maka ada lang, ada parallel. Kalau ada belajar linguistik lebih dalam lagi, Saussure itu mengatakan begitu. Belajar bahasa itu ada lang itu knowledge, dan parallel itu kan ucapannya, penggunaannya dalam keseharian kita. Because language is used for communication. That's it. Yeah. So when we producing, when we understanding and producing, understanding is a part of knowledge. Kita ada knowledge dan kita understanding, and after that we produce. So two things, two activities, important activities when we study the language is that we have to understand the knowledge, and then after that we produce. Okay, saya selalu mengatakan ilmu bahasa itu bukan ilmu kebatinan, ya kan Bayu, begitu betul? Do you think that bahasa itu ilmu kebatinan? Dibatin? No, you have to communicate everything. It means that you have to produce that knowledge. Okay. Now, the two things that the activities, the important activities when we study language, that is understanding the knowledge, the system of the language. Ya, the knowledge itu kan the system. Sistem itu melingkupi apa saja, tadi sudah saya katakan, melingkupi semantik, sinteks, dan seterusnya. Oke. Itu ada prosesnya ternyata dalam setiap manusia, tidak terjadi begitu saja. There is a process for it. When you understand the language, when you perform the language, when you produce the language, we have a process.
And the process we cannot see, it's abstract one, that what we call mental process. Why we call it mental process? Because we use that process in our mind. Kita menggunakan proses itu, semua proses ada di dalam pikiran kita atau dalam mind kita. Maka kita katakan adalah mental process. We cannot see it. We cannot observe it. That's what we call mental process. Okay. In other words, that psycholinguistic is study about how human learn language. Have you ever thought before about that? Pernah berpikiran bagaimana ya orang itu belajar bahasa? Dorothea, have you ever imagined that? Or Rita, membayangkan, wah gimana ya orang itu kok bisa ngomong, bisa tahu bahasa, bisa belajar bahasa? Is that? Yes, ma'am. Sometimes I thinking. Yeah, sometimes about that. That's it. But as a linguist, don't say just sometimes. You have to think, rethink, and think. You have to observe it now. Sebagai seorang ahli bahasa, ya harus berpikiran kritis terhadap hal itu. Kenapa ya anak itu kok bisa ngomong? Kenapa ya orang itu kok bisa bicara dengan baik dalam sebuah bahasa? Mental prosesnya bagaimana ya? Nah, itu harus dipikirkan. Jadi dalam belajar bahasa, jangan hanya berpikiran tentang, oh, tenses, ini past participle, ini passive, ini active. No, just that. Remember that. Many things that you learn about or study about the language as a linguist. Nah, saya bilang sebagai seorang ahli bahasa. Tapi kalau Anda belajar dalam kursus-kursus itu kan Anda tidak akan melakukan sebuah kegiatan sebagai ahli bahasa. Anda hanya melakukan keterampilan bisa ngomong sama titik itu di kursus apalah. Oh ya, Lia apa kursus pokoknya kursus yang ngomong-ngomong tidak terlalu menekankan pada ilmu bahasa itu sendiri. It's only talk about the rules, finished. That's it. So once again, psycholinguistic study about how human learns language. Itu saja kesimpulannya. Ada yang mau ditanya? How human learns language. Okay. Is it okay? Clear enough? Is it clear enough? Yes, ma'am. Ya. Iya, tapi yang Anda pikirkan adalah manusia, bagaimana manusia belajar bahasa. Okay. Do you think that every human being is in a good condition? Apakah semuanya sehat-sehat saja bisa belajar bahasa dalam kondisi yang sehat? No, ma'am. No, ma'am. Sekarang contoh sebuah kasus studi bahasa di mana orangnya itu dalam keadaan bukan masalah tidak sehat, ya, tidak sempurna. Apa coba Bayu? An example. Yeah, people with a disability of speaking or listening. That's it. Very good. Very good. Contohnya apa? Disability di sini contohnya apa? The muted one or the deaf one. Ya, kasus sekarang banyak sekali autis. Have you ever seen that? Autis, anak-anak autis? Bayu? Pernah lihat anak-anak autis yang suka bicara itu karena ada kelainan disability for speaking? Autis, anak autis? Dia menata kata juga tidak sempurna. Have you ever seen that? Coba nanti dilihat kalau ada anak autis. Itu bagaimana proses pemulihan bahasanya sehingga dia mengalami gangguan dalam proses pemulihan bahasa. Oke? Ada lagi kasus. Ini ada sebuah penelitian yang luar biasa. Pernah dengar? Pasien pasca stroke. Orang habis sakit stroke itu kan nggak bisa ngomong, ya kan? Is it okay, Bayu? Have you ever seen that? Yeah, yes, ma'am. Nah, ya. Orang yang sudah sakit stroke itu tidak bisa ngomong dengan sempurna. Penataan kata-kata dalam kalimat juga sometimes disorder. Disorder, I mean, not use the rule that complete one. Itu diteliti pemerolehan bahasa
patient, the stroke patient, pasien pasca stroke. Bagaimana pemberdayaan bahasanya? Bagaimana mental activity-nya? Bagaimana proses di dalam otaknya? Pembelajaran kembali menjadi bisa ngomong lagi. Ya, itu ada penelitian itu di situ. Oke. Pernah Anda melihat sebuah film? Saya lupa judulnya. Itu adalah seorang raja yang ngomongnya gagu-gagap. Up gitu. Have you ever seen that, Bayu? The King of apa ya? King Speech kalau nggak keliru. King Speech ya, ada film itu. Dia tuh ngomongnya gitu. Have you ever seen that film? Yes, stuttering. Yeah. Yes, difficult to start to speak. Jadi dia itu kalau ngomong, sampai orang itu kalau dengar, mau ngomong apa sih ini? Is it right? This is the mental process. What happened in his or her mind that happened like that? Can't speak fluently. Nggak bisa ngomong dengan lancar seperti teman-temannya, tetapi gagu-gagap. Nah, itu diteliti di dalam psycholinguistic. This is the research that we can do for psycholinguistics. Ada satu hal yang sangat menarik juga, kalau Anda tertarik dengan pemerolehan bahasa anak-anak. What do you think, Dorothea atau yang lainnya ya? What age that a children can study language well? Umur berapa anak-anak itu bisa belajar bahasa dengan baik? Umur berapa? Pernah mendengar itu? Apakah sebelum 15 tahun atau sebelum 10 tahun atau bagaimana? Is it? Have you ever thought about that? Hello? Usually after 1 year, ma'am, they started to speak. Have you got the research for that? Not really. This is only pre-assumption? Is your assumption? From experience, ma'am. Yeah, why don't you write that? Why don't you observe that? Kemudian bahasa sesudah anak sebelum anak 1 tahun, that you can write it down. You can think about it and you can study that. You have a research and then you use the theory psycholinguistic. Okay? Atau sekarang banyak sekali orang tua yang kaya ya, banyak kaya dan anaknya umur bayi saja sudah kursus bahasa Inggris. Luar biasa. Bayi saja sudah celotehannya bahasa Inggris, morning or something like that. Do you think that this effectively for the children, for the baby to learn the English? Is it effective one or just because they have a lot of money? Ayo, siapa yang mau berpikiran tentang itu? Itu anaknya artis-artis itu sekolah aja sudah nggak mau pakai bahasa Indonesia. Maunya yang pakai international school. And then, yeah, they have that school like that. Just for prestige, for what? Have you ever thought that this is effectively for the children to learn the language, the new language, when they haven't got the language, Indonesian language yet? Belum bisa bahasa Indonesia loh, tapi celotehannya anak-anak artis itu sudah bahasa Inggris semua. Do you think that is it effectively for them? Ayo Bayu, atau anak Anda nanti bayi saja sudah dikursuskan bahasa Inggris. You think so, Bayu? Karena bapaknya pandai bahasa Inggris. Hello, Bayu? Don't know, ma'am. I never really thought about that. Yeah, I never thought about that. You have to talk about that as a linguist. Sebagai seorang ahli bahasa, harus tahu itu semuanya, ya kan? This is the phenomena that you have to think and rethink and think and rethink. And how do we solve that problems? Bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah itu? Ya dengan psycholinguistic. Karena psycholinguistic adalah sebuah ilmu bahasa yang mencoba mendekatkan, menganalisa hubungan antara mind dengan pemerolehan bahasa. Dengan kata lain, pemerolehan bahasa pada anak, pada manusia terutama, atau iya bagaimana itu bisa efektif, bisa efisien. Okay, so this is psycholinguistic.
Sudah kenal dengan psikolinguistik? Yes, ma'am. Yeah. Is it interesting things? You think so? Actually, it is, ma'am. Ya, menarik sekali kan? So you know that we are proud to be a linguist. Kita bangga sekali menjadi seorang ahli bahasa, and we are proud to be a Stibalia students. That's it. Bayu? Yes, ma'am. Halo, Bayu. Nah, itu yang saya mau. Anda bangga jadi anak Stibalia. Kenapa? Karena belajar bahasa. Because not any other reason. So I am proud to be a linguist. I am proud to be a Stibalia student because why? I study language. I become a linguist. I can study many things about the language. Not just grammar, not just tenses, not vocab. No, that's it. That's very important thing. But not just that. Itu yang saya harus katakan pada Anda ketika Anda sudah belajar ilmu pengetahuan, introduction to linguistics. Okay. One thing that is very important is that be proud to be a linguist. It means that be proud learning the language. Be proud to be a student of Stibalia students. Because why? Because we are studying language. Many things to do with the language. Banyak teman-teman saya belajar bahasa menjadi duta besar, menjadi orang-orang penting di posisi-posisi penting karena mereka belajar bahasa, karena mereka belajar linguistik. Banyak ahli, banyak juga orang-orang terkenal. Mereka belajar Chaucer ya. Itu dia seorang ahli hukum, ahli apa, kedokteran semua dipelajari. Akhir kata terakhir dia belajar bahasa. Semua dia pelajari. But the last not the least, he wants to be a linguist. That's it. So linguist is very interesting things to be studied on. Okay. Sekarang, mention 3 basic equation relationship with psycholinguistic. Ketika Anda belajar psycholinguistic, ada 3 pertanyaan yang harus Anda perhatikan, harus Anda pikirkan, sehingga Anda bisa lebih paham tentang psycholinguistic. What is it? What are they? Ayo, siapa? Jangan hanya Bayu saja loh. Citra, Linia, Oscar. How are you, Oscar? Like my son name, Oscar. Hello, Oscar. Yes, ma'am. Oscar. Oscar ya, ini suaranya kok perempuan. Oscar, oke. Oh, siapa yang menjawab tadi? Yes, ma'am. Tadi siapa yang menjawab? Yes, ma'am. Nina? Oscar, ma'am. Oh, Oscar. Oscar suaranya kok. Oke. Oscar, would you please mention 3 basic questions in relationship with psycholinguistics? Apa saja? Apa saja? Ayo Oscar. Ayo PowerPoint-nya dibaca. Dorothea? Yes, ma'am. How is language represented in the mind? Yes, number 2. What are the mental process involved in the production and comprehension of speech? Very good. Number 3. How does a person acquire language? Can you understand what does it mean? Bisa paham ini semuanya? Pertama, bagaimana bahasa itu represented, ada di dalam otak kita. Represented, ada di dalam otak kita. Susah ya, abstrak sekali. Mental process, nah ini memang abstrak semuanya. Mental process. Dalam memahami sekaligus menggunakan bahasa. Dan nomor 3 adalah how does a person acquire language? Maka ada istilah acquisition, pemerolehan bahasa. Ketika Anda tertarik dengan studi atau riset Anda nanti di dalam tesis Anda, terakhir kan buat tesis atau bukan disertasi, paper.
dan Anda tergelitik atau tertarik untuk menulis tentang pemerolehan bahasa, oke, Anda pakai teori psikolinguistik. Bisa tadi kan pemerolehan bahasa pada anak-anak. Apakah kursus atau playgroup yang sekarang sedang banyak kita ada di dalam kehidupan kita, itu efektif atau enggak? Nanti ketika anak itu berangkat dewasa, apakah mereka bisa diandalkan berbicara dengan baik dibandingkan dengan yang tidak masuk playgroup di dalam bahasa Inggris? That's it, you can think about it. Atau apakah seorang anak itu menjadi pandai berbicara bahasa Inggris ketika dia lahir, ketika dia hidup sekolah di luar negeri, karena mungkin bapaknya duta besar atau apa? Apakah itu menjamin mereka untuk berbahasa Inggris dengan baik dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja? That's it. Never go abroad. Apakah orang yang tidak pernah keluar negeri itu artinya dia tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik? Semua yang berrelasi dengan berhubungan dengan pemerolehan bahasa, acquisition-nya, itu acquiring language that you have studied on what we call psycholinguistic. Okay? The three questions are difficult to answer because the limited knowledge about the brain. Okay? But don't worry, there is some theories about that. Tapi sayang sekali ya, psikolinguistik tidak ditawarkan dalam KRS Stibalia ya. Tapi kalau Anda tertarik dengan psikolinguistik, silakan nanti sesudah lulus S1 ikut sekolah S2 di UGM atau dimanapun. Setahu saya di UGM ya ada yang disebut dengan mata kuliah psikolinguistik, karena saya dapatkan itu di S2 UGM. Okay, so when you are interested on it, you can learn by yourself for this time because we don't have the class for psycholinguistic. So sorry for that. But you can understand, you can learn that deeply or thoroughly when you have S2 degree at UGM. Ya, maka saya selalu mengatakan silahkan sekolah lagi ya, jangan hanya berhenti pada S1 karena ilmu bahasa itu sangat luas. So you have to study many things for the language itself. Okay. Now, there is a concept here. It is not people's biological heritage which determines the language that they will acquire. Do you think so? Apakah bahasa itu ditentukan oleh biological heritage yang menentukan bahwa dia itu berbahasa Inggris dengan baik? Karena bahasa itu sebetulnya adalah instinktif. Seperti kita bernapas, itu juga instinktif. That's it. Pertanyaan ini sangat mengusik kita loh ya. Apakah seseorang yang bisa berbahasa Inggris, berbahasa apapun dengan baik, itu karena punya warisan budaya dari nenek moyangnya bahwa dia itu pandai berbahasa Inggris? Begitu, is it right? Biological heritage? Or that you have to learn by yourself? Which one do you think so? Bayu, ini pertanyaannya berat ya. Apa? Menurut Anda bagaimana, Bayu? Well, I think that's one factor that and it's really helpful when you grow up in an, for example, in English environment, in English-speaking environment, Yeah. that you can get, that you can speak English better than other person that live in a different language environment. I think that's kind of helpful, and it's really helpful when we get acquainted to certain language in early age, in an early phase of our life. It's really helpful, I think so. Okay. Yeah, but I just stated that the language, the acquiring of language is not just a certain degree of innateness. Artinya pemerolehan bahasa itu yang baik dan benar itu tidak tergantung dari warisan saja atau heredity atau apa ya, tinggalan nenek moyang. Orang Inggris itu pasti bahasa Inggrisnya bagus. Orang Indonesia bahasa Inggrisnya pasti jelek.
Karena dia misalnya hanya bahasa Indonesia. Is that right? Yes, ma'am. Not just heredity. Just look at the illustration here. Ada seorang Mexican parents yang membesarkan anaknya di Amerika, but they speak English perfectly, native English. Anda lihat di TV-TV Amerika itu, bintang film, apakah mereka hereditinya dari Amerika, dari bahasa Inggris sesungguhnya? Banyak yang dari Chinese, dari Japan, is that right? Banyak yang dari Asia, is that right? Yes, ma'am, but most of them grew up in state, so they already familiar with. Iya, ya, maksud saya bukan grew up, bukan lingkungan saja, bukan lingkungan, tetapi yang saya tanyakan adalah heredity. Heredity itu lain dengan lingkungan loh. Lingkungan itu kan yang memang yang mencakupi kehidupannya. Tapi heredity itu adalah warisan dari nenek moyangnya. Kalau orang Indonesia ya tidak mungkin dia belajar bahasa Inggris dengan baik karena dia itu warisannya berbahasa Indonesia. Apalagi orang Jawa, warisannya berbahasa Jawa. Do you think that they can learn English in this case? Heredity, bukan lingkungan. Kalau lingkungan saya setuju. Harus speak English country, harus ketika berada di negara yang berbahasa Inggris. That's it. But this is heredity, innatedness, biological heredity. Do you think so? Yes, ma'am, of course. Yeah, we can learn the language. We can learn to be more natively in speaking. Iya, tapi di sini ada sebuah pernyataan bahwa heredity saja itu tidak menjadi sebuah aspek yang penting dalam pemrograman bahasa. Oke? Karena ya itu tadi, contohnya banyak orang-orang di Amerika itu heredity-nya itu bukan bahasa Inggris. Heredity-nya bahasa Mexican, heredity-nya bahasa lain ya, tetapi ternyata bahasa Inggris mereka sangat bagus. Ya, mereka memang hidup di speaking English countries, tapi hereditiesnya, do you know what the heredity? Warisan budaya bahasanya itu bukan bahasa Inggris, bahasa Meksiko, bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Indonesia mungkin ya, orang yang tinggal di Amerika lama, tapi dia sudah bisa bahasa Inggrisnya bagus. Tapi toh dia adalah hereditasnya berasal dari Bantul mungkin ya, kayak Wonosari atau mana. But they can speak English well, the same with the native speaker. Okay, so not because of the heredity. Jadi ini yang membuat kita harus semangat terus bahwa orang bisa belajar bahasa dengan baik bukan karena faktor keturunan. Kalau penyakit keturunan, tapi ini bukan masalah faktor keturunan, tapi masalah pembelajaran, kemampuan, motivasi, lingkungan yang membuat dia bisa belajar memperoleh bahasa dengan baik. This is a kind of assumption. Ini adalah sebuah praduga dulu. Anda bisa membuat riset tentang ini sangat luar biasa tentunya. Okay, that's it. Bayu, understand what I mean? Yes, ma'am. Okay, yeah. How does language perform? Ya, jadi sesuatu bahasa itu diperoleh dengan relation. Tadi saya katakan bahwa innatedness saja itu tidak bisa dipakai sebagai tolak ukur dalam pemerolehan bahasa. Innatedness saja, heredity saja, warisan nenek moyang saja tidak bisa dipakai. Tetapi ada satu hal yang harus Anda pertimbangkan adalah experience. That is the environment. Understand that? But you just say that innatedness is not the one things that can be considered as an important factor to have an English language well. Okay? Tidak bisa hanya innatedness saja, tidak bisa hanya heredity saja. Oke, tetapi harus ada experience, ada pengalaman dalam penggunaan bahasa itu. Dengan kata lain, ya harus ada knowledge dan performance. Oke, what is the reinforcement theory? Ya,
Reinforcement dalam pembelajaran bahasa itu juga sangat penting. Reinforcement adalah language acquisition that children learn by having selected utterance reinforced by the parents. Ketika seorang orang tua mengatakan sesuatu berkali-kali, maka anak itu akan menirukan orang tua itu dan dia akan bisa bicara. Understand that? Jadi reinforcement, penekanan yang terus-menerus dalam pembelajaran bahasa itu sangat penting untuk bisa mendapatkan pemrolehan bahasa dengan baik. Maka ketika saya mengajar, saya selalu beri reinforcement untuk bagian-bagian yang penting. Sampai saya bosan sebetulnya. This is important thing, this is important thing, this is important thing. That's what I mean reinforcement. When I say that it's important thing, you know that, oh yeah, important, that's important. That you understand and you remember that. Okay? Ketika ada anak kecil, ayahnya mau pergi, ibunya bilang da. Itu kata-kata pertama yang dia dapatkan. Itu diucapkan berkali-kali, akhirnya dia bisa bicara dengan da. That's the reinforcement theory. So when you have got a language, there is one theory that you can use, that what we call reinforcement theory. Yeah, that relation with language acquisition. Sama dengan imitative theory. Dalam psikolinguistik, Anda nanti bisa belajar banyak teori pemerolehan bahasa, yaitu dengan reinforcement, dengan imitative theory, dan ya melalui teori melalui imitasi, yaitu melalui peniruan. Apa yang dikatakan oleh gurunya itu akan ditiru oleh murid-muridnya. That's it. So for that, and you are a teacher, say the same that you say. Okay, imitative theory. Okay. Okay. What is kalau ini dikatakan, ini masih ada sebuah perdebatan ya, psychologist tidak mensupport tentang itu, but you have to think about that. I think that's true, but for getting the language, there is some theory about that. That's imitative and reinforcement theory. And what is the objective study of the psychologist? Ya, satu, pemerolehan bahasa itu penting sekali terhadap bagi anak-anak, itu dipelajari dalam psikolinguistik. Oke. Bagaimana anak-anak itu bisa memperoleh bahasa, bisa mengatur bahasa dalam bentuk struktur yang sempurna. Umur berapa mereka bisa mengatur subjek, predikat, objek secara sempurna? Umur berapa? Nah, itu dipelajari dalam psikolinguistik. Kadang-kadang anak-anak itu hanya bicara secara terpatah-patah. Tidak ada subjek, tidak ada predikat, tidak ada objek. But how old that they can say something with the sentence completely, correct sentence with subject, predicate, and object. Okay. Atau kebalikannya, umur berapa orang tua itu tidak bisa lagi mengucapkan kalimat secara sempurna dengan subjek, predikat, objek. Umur berapa? Karena proses penuaan. Nah, itu otaknya sudah mengecil ya, kata orang. Kalau orang sudah tua itu otaknya tidak lagi membesar tapi mengecil. Sehingga ada sebuah penyakit untuk orang tua. Ketika otaknya mengecil, dia akan kehilangan oksigen dan sesak napas, something like that. So, belajar bahasa juga susah ya, karena otaknya mengecil. Sehingga pemerolehan bahasanya itu menjadi terganggu. Oke, itu pemerolehan bahasa. Studying of adult production, comprehension, neurolinguistic, ya, neurolinguistic itu juga mengacu pada psikolinguistik, between language and the physical structures of the brain. Nah, ini kalau Anda cek di Google nanti sangat menarik sekali. Ada yang disebut dengan neurolinguistik, bagian dari psikolinguistik. Bagaimana saraf-saraf kita itu bekerja sehingga mempengaruhi kerja otak kita. So someone have a motivation. Nah, motivator itu menggunakan neurolinguistik. Saya percaya itu motivator itu menggunakan bahasa dengan sangat-sangat luar biasa. Indahnya bagi yang mendengar tapi susah untuk dilakukan.
Itu dengan menggunakan teori neurolinguistik. Just check it. Saya pernah baca itu. Neurolinguistik adalah teori untuk motivate someone. Ya, Anda sebagai ahli bahasa, jangan hanya melihat bahasanya itu saja, but the process, why the motivator get that language like that, different from other human being. Why it can do that? Because of the neurolinguistic study. Ya, saya percaya motivator itu masih menggunakan neurolinguistic study. Okay, so once again, that study psycholinguistic relation between linguistic structure, the physical composition of the brain, and the production pattern. Ada 3 hal, brain, and then what is it? Knowledge, and then the production. Oke, ada otak, ada knowledge, dan ada production. Oke, study language acquisition. Nah, itu pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa seorang motivator. Kok bisa bahasanya lain dengan orang-orang kita yang punya. Bahasanya luar biasa. Mario Teguh itu bahasanya luar biasa indahnya. Bagaimana proses pemerolehan bahasanya sehingga begitu indah bahasanya. Anda belajar tentang itu? That's on the psycholinguistic, especially for the neurolinguistic study. Neurolinguistic study itu lebih ke mikronya ya, hal yang mengacu pada saraf-saraf otak kita untuk belajar bahasa. This is mental activity. It's difficult to understand. Okay, so once again, the objective study of psycholinguistics is discussing learning a foreign language, describe the structure of the brain and the role in its role. Bagaimana brain kita itu, strukturnya, sehingga kita bisa belajar bahasa dengan baik. Okay, do you have any question? Ayu? No, ma'am. Mabuk nampaknya semua. Ya, betul. Wah, ternyata ilmu bahasa itu luar biasa. Begitu, Bayu? Do you think so? Yes, ma'am. You realize that? Sekarang sadar bahwa bahasa itu luar biasa? Iya, Bu. So what do you think when you come to Stibalia first, you want study language, what is on your mind? Saya tanya kepada Bayu. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda mendaftar Stibalia dan ingin belajar di Stibalia? What is it on your mind? Well, I took this program. My motivation was I want to learn more about writing, actually, ma'am. Because I want to, make a vlog and things like that. I want to know how to do it correctly, but I don't really realize that language is include quite a variety of things, more like psychology, I think. That's it. So you want to study writing? It means that, Apa, Bayu? It's connected to so many things, so many knowledge. Yes, that's it. Yang ini ada mungkin hari Selasa nanti saya share ya. Ada sebuah webinar bagus sekali lah. Ini baru studi linguistik yang baru, tapi belum begitu terkenal. Ethnolinguistik. Nanti saya share ya ke Anda ya, ke grup ya, psycholinguistik ya, ke mana? Introduction to Linguistic Student. Ada webinar tentang ethnolinguistik ya. Sebetulnya itu lebih menarik ya. Ada webinar dan Anda harus nonton dan kita bicara bersama-sama tentang apa itu yang dibicarakan dalam ethnolinguistik. Kalau nggak keliru hari Selasa, saya share. Ethnolinguistic is very important thing, it's very interesting things, really. Itu sangat menarik sekali loh etnolinguistik. Itu ada hubungannya dengan budaya. Sehingga kenapa orang-orang budaya etnik tertentu itu sering marah, sering tengkar, ya karena bahasa mereka yang membuat orang itu sering marah atau sering gampang. I don't know. So there is something on that culture
maybe the language itself that make the people easy to be angry, easy to be something like that. Do you want to have to have the webinar? Mau? Bayu atau siapa? Nanti saya share ya. Yes, ma'am. Would Itu love bagian lain. Ya. Yes, Ya, itu saya tekankan pada Anda, jadi broad understanding of the language. Itu tugas saya sebagai guru, dosen. Introduction to Linguistics adalah memperkenalkan bagaimana bahasa itu. Sungguh luar biasa untuk dipelajari. Tidak hanya writing. Ayo, Bayu. Yes, ma'am. Tidak hanya vocab. Ayo, Pak. Tidak hanya apalagi structure. Kalau Anda mau belajar itu silakan ke kursusan saja. Finish. Selesai. Tapi stibalia, no. Maka ketika nanti mengisi KRS, itu ada tawaran pragmatik, tawaran psikolinguistik, no. Semantik, sintak. Saya harapkan nanti Anda menulis itu tidak terbingung-bingung, kagum, ini apa, apa, ini ada semantik, ada sintak, ada psikolinguistik, ada pragmatik, what is it? Don't do that. You know well. What is it? What should you do in the class? Because I am the teacher, the lecturer for that. Saya nanti guru Anda semuanya untuk studi linguistik. Jadi Anda sudah tahu masuk kelas sintak, oh ini mau ini. Masuk kelas semantik, oh ini mau ini. Masuk kelas pragmatik, oh ini. Sudah kenal, karena Anda sudah kenal. Tak kenal maka tak sayang. Is it right? Do you think so? Yes, ma'am. Berarti ya. Yes, ma'am. Ya, jadi Anda nanti nulis di KRS sadar. Ya sadar-sadarnya ya. Jangan hanya ikut temannya, mau ngambil pragmatik. Ya saya tak ikut. Ngambil apa? Sintek. Ya, supaya saya lulus nilai A. No. Don't do that. Saya nggak mau mahasiswa belajar hanya demi nilai A. No, I don't want that. They said, okay, but the most important thing is that you understand the knowledge itself. That's very important thing. Instead of the A grade that you get it. Okay? So I think the time is already enough for this. And this is not the final. Maybe next week, I still have materials and we have a question and answer before you get the final test for next month. I think. Minggu tenangnya tanggal 30 Mei. So next week still have a class, and if you have still some questions, just ask me at that time. Okay, is there any questions so far? Is it clear enough? Clear enough, ma'am. No question. Clear enough? Okay. Yeah, no question. Thank you very much. See you next week. Have a nice day. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah.